Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang getaran-getaran cinta yang akan hadir di dalam hidup kamu. Jadi aku bakalan lihat vibes-nya, bakal ngeliat energi. Jadi sesuai dan yang selalu aku bilang, kita ini hidup di dunia penuh dengan energi. Everything itu contains energi, jadi nanti aku tinggal lihat energi apa yang memang terkoneksi sama kamu. Jadi yang saat ini kita lihat sama yang nanti kita lihat, apa yang akan masuk, terutama di getaran-getaran cintanya. Jadi fokus sama energi kamu. Untuk kalian yang bertanya-tanya aku kemarin kemana, aku sedang melakukan proses healing. Jadi kalau mungkin kamu dengar suara aku agak berubah karena masih sedikit flu, masih sedikit butuh proses buat healing. Jadi kalau misalnya nanti aku batuk juga mohon maaf kalau misal memang suaranya bakalan agak kencang. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot nanti yang akan kubuka. Intuisi itu kadang sometimes datangnya secara harafiah nanti aku sampaikannya, atau misalnya metafora, jadi harus diproses dulu nih gitu. Jadi kadang-kadang juga yang datang ke aku secara vision, nanti ada gambaran-gambaran, aku langsung artikan aja gambarannya apa dan aura-aura yang datang. Jadi yang tadi aku bilang vibes dan energi itu sometimes contain colors juga, nanti aku tinggal tarik benang merahnya, pesan apa yang pengen disampaikan. So fokus sama energi kamu, tarik nafas yang panjang, tahan, fokus sama diri kamu, who you are. Kamu harus tahu, hembuskan. Jadi kita belajar untuk knowing ourselves, tahu diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Gak usah fokusin ke masa lalu, gak usah fokusin ke masa depan, fokusin sama sekarang, fokusin on your center, fokusin sama diri kamu sendiri, jati diri kamu sendiri, because kita trying buat gali-gali tentang diri kamu, energinya seperti apa saat ini. Untuk kalian yang juga agak asing sama energi, jadi setiap video yang aku buat konten energi, isinya ada energinya, dimana untuk kalian yang butuh healing atau butuh positif energi, kalian tinggal nonton dari awal sampai akhir. Cuman harus tahu cara untuk rilis. Sebelum kamu nonton dan menikmati video ini, kamu harus melepaskan sumber atau alasan kenapa kamu butuh healing. Let's say kamu sedih gitu, sending kesedihan atau rilis kesedihan ke semesta, jangan ke aku. Karena yang memberikan yang di atas dan semesta, jadi kembalikan lagi. Jadi segala sesuatu itu harus datang dan pergi. Kalau kamu menerima energi positif, harus mampu untuk releasing energi negatifnya. Jadi kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen merem, jangan dilawan, karena energi healingnya bekerja. Fokus sama energi kamu saat ini, tarik nafas, kita bakal cek dulu energi kamu. Oke. Jadi tarik nafas, tahan, hembuskan. Fokus sama energi kamu sendiri. Kamu bisa ngelihat kaca, ngelihat diri kamu sendiri, atau misalnya memang going backward atau going inward ke dalam diri kamu. Kita cek energi kamu saat ini. There is spirit guide, angel, divine power, like God, and crystals, give information and protection to set people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada Ace of Wands, ada Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Dan perlu diingat kalau ini adalah jenis readingan timeless. So, mau 1 tahun setelah kamu nonton video ini pun tidak bukan berarti ini akan kelewatan atau kamu ketelatan. Enggak. Pas kamu nonton itu berarti teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Jadi kita cek dulu. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku lihat di sini, memang dari kalian itu kebanyakan masih fokus sama masa lalu, atau entah ada kadang-kadang gini, oke, harusnya kemarin tuh aku kayak gini, harusnya kemarin tuh aku kayak gini. Ada beberapa dari kalian yang mungkin merasa salah jalan atau salah menentukan sikap. To be honest,
sometimes mistake it's something that make us, sesuatu yang membuat diri kita seutuhnya itu kadang-kadang bukan kebaikan aja tapi juga kesalahan kita. Jadi menerima sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi jangan greedy, jangan juga untuk maruk untuk harus perfect in everything. Kita tuh manusia, ada flow-nya, ada positif dan negatif, harus mampu nerima itu. Dari Tree of Wands sendiri aku ngelihatnya ada dari kalian yang sudah planning about the future atau memang sudah ready buat melepaskan sesuatu hal yang memang harus dilepaskan. But di sini ada menemukan passion. Jadi yang kemarin lagi down atau lagi suntuk, lagi mumet, menemukan passion yang lagi. Cuman Ace of Wands itu melambangkan sebuah energi yang kayak percikan api. Percikan api itu kadang-kadang bisa jadi ke arah positif, bisa ke arah negatif, bisa menjadi sesuatu yang membara, menggebu-gebu kalau kamu melakukan hal yang positif. But sama dari niat semuanya. Kalau misalnya kamu punya percikan api tapi kamu tidak bisa mengontrol itu akan kewalahan, overwhelm untuk diri sendiri. Jadi harus tahu porsiannya, mana yang bisa kita pegang, mana yang tidak. Kadang-kadang kita juga harus mampu untuk menerima sebuah perubahan. Let's say kayak gini, you want something new in your life. Kamu mau sesuatu hal yang baru tapi tidak mau melepaskan sebuah hal yang sudah lama yang memang harusnya dilepasin. Itu nggak akan bisa seperti itu. If you want something new, kita harus mampu untuk melepaskan yang sudah pernah kita, let's say lifestyle atau misal kenangan yang sudah pernah ada gitu loh. Jadi ruang itu harus disiapkan untuk sesuatu yang baru. Dan di sini kalau aku lihat ada pekerjaan baru atau keinginan untuk melakukan sebuah pekerjaan baru atau hobi baru, ini nanti akan muncul. Cuman dari Ace of Wands sendiri, ini adalah blank canvas untuk diri kamu. Ini sebuah hal yang kreatif, ini juga untuk mengasah imajinasi. Cuman makanya kenapa blank canvas atau kanvas yang kosong, kita sendiri yang mengisi hal tersebut. Ngisi dengan apa? You need to know about yourself, apa yang it represent you, apa yang menjadi ini tuh aku loh, ini harus tahu. Sisi dimana mengetahui jati diri itu sebagai apa itu harus tahu. And then I see di sini pertama ada new journey yang akan bisa dibilang yang akan maybe itu akan asing untuk diri kamu. Jadi masih ada ketakutan untuk memulai karena sesuatu yang asing tersebut. Cuman ini butuh courage buat yang tadi aku bilang. Ini kalau kamu lihat the passion is there, passionnya di sini. Cuman kadang-kadang logika itu agak menahan kita untuk ngelakuin sesuatu hal yang datangnya dari passion gitu. Sometimes hal yang bisa bikin bahagia itu nggak bisa dilogikakan loh gitu. Belajar untuk itu, belajar untuk mengetahui itu. This is your energy. Kalau saat ini berarti energi lagi penuh dengan passion, cuman logiknya masih agak kurang menyetujui si passion tersebut. Kita bakalan konfirmasi secara energetic level seperti apa. Just spread guide, angel upon power like cutting nurses. Give information and protection to settle people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Energinya, vibes-nya, ada judgment, ada karma, sedang menjalani apa yang harusnya dijalanin. And then the wheel of fortune. Whatever that you do, ini harus menanamkan percaya diri. Apapun yang kamu lakukan sebenarnya akan berhasil jika mampu untuk menerima hal tersebut. Makanya everything yang aku tadi aku bilang, kesalahan yang kita buat itu bukan purely kesalahan. Itu sesuatu yang ngebuat kita menjadi sosok yang harusnya jadi kita. Ngerti kan? Jadi kamu itu datangnya bukan dari hal yang baik-baik saja, tapi juga ada sebuah kesalahan. Every mistake that we made itu adalah sebuah pelajaran. Kalau kita nggak ada melakukan kesalahan, kita bukan human gitu. Kita kayak robot, harus jadi perfect in everything. Jadi nerima diri sendiri dari sisi fragile, dari sisi negatif, dari sisi positif harus diterima. And then kalau dari sini, ini ngomongin soal good future, if we have positive attitude toward it. Jadi gini, sikap kita itu akan sama dengan hasilnya nanti, gitu. Dari sini ada the wheel of fortune. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya pesannya
Social life ini jangan sampai ditinggalkan. Kita makhluk sosial, kita butuh orang lain juga. If you see di sini Three of Wands tuh ngomongin juga soal teamwork, kerja atau kegiatan yang dilakukan bukan hanya di kita doang gitu. Kayak aku ngelakuin ini, well to be honest, aku bukan sendiri. Walaupun aku ngomong sendiri, tapi aku melakukannya untuk kalian dan kalian juga ada untuk aku. Jadi energinya kita tuh timbal balik lah gitu. Dan di sini kan bukan hanya satu atau dua orang. Di sini ada banyak orang. Sama kayak apapun yang kamu lakukan, itu dampaknya bukan hanya untuk dirimu. Maybe buat orang lain yang mungkin kamu nggak akan tahu gitu. Damage-nya seperti apa atau impact-nya seperti apa. Dan di sini The Wheel of Fortune ada sebuah keberuntungan. The Wheel of Fortune balik lagi, it's time ini kamu ada di titik tengah. Let's say kayak kamu ke kanan ke kiri, it's going to be good for you. Ini baik untuk dirimu. So energinya, sarannya dari, kita lihat pesan dari Spirit Guide. Kalau about love ya, specifically di sini ada sebuah sebenarnya pelajaran untuk nerima apapun yang kamu hadapin kemarin. Let's say kayak ada yang disakitin lah sama seseorang. Udah waktunya bukan buat menyalahkan, udah waktunya untuk nerima gitu. Kalau blaming, kita nggak akan pernah bisa ada ujungnya kalau kita mencari sosok untuk kita salahkan. Mother Mary, love, peace, let go of the need to be right, choose peace, mothering, healing is possible at this time. Ini connect with your mother figure atau sosok ibu dalam hidup. Jika memang beliau sosoknya sudah tidak ada, kita bisa sending prayer, atau memang di dalam hidup kita belajar untuk bisa mengenal sosok feminin seperti apa. Let go of the need to be right. Kita nggak harus selalu jadi benar yang tadi aku bilang. Salah nggak masalah gitu. Karena kita manusia dan di sini choose peace. Jadi pilihlah untuk kedamaian. Aku bakalan lihat energi in the future seperti apa. Terus Spirit Guide, Angel, Divine Power, Light Guide, Jesus, tell me about their energy in the future. Ada romance yang akan hadir dalam hidup kamu. Untuk kalian yang memang pengen banget ya, bukan tipe orang yang pasif, let's say seperti itu, akan ada yang it's time for you to move kalau kalian yang bukan pasif. Cuman kalau misalnya memang kalian energinya, terutama energi feminin, akan ada orang yang hadir, akan ada sosok yang hadir dalam hidup kamu. Cuman kalau aku lihat di sini, that person kemungkinan offering you sesuatu hal yang memang konkret gitu, memang romance. Cuman kalau aku lihat di sini, kemungkinan ada dua opsi dalam hidup kamu. Opsinya bisa tentang karir, tentang keluarga, tentang keuangan, atau pilihannya tentang cinta. Jadi hidup ini selalu kita bangun milih loh. Aku melek matanya milih mau bangun apa mau tidur lagi gitu loh. Jadi selalu everything that we do pasti ada pilihan gitu. Di sini juga di percintaan terutama ya, karena kita ngomongin getaran cinta yang datang, energi yang datang di sini choices. Kamu ada yang milih mau seseorang yang sesuai secara fisik untuk kamu atau sesuai secara material things untuk kamu. Ada orang yang bisa memberikan kamu kebahagiaan, yang bisa bikin kamu ketawa, ada yang bisa membuat kamu merasa aman. Ini semua pilihan. Kenapa aku selalu ngajarin buat tahu diri sendiri. Saat kita tahu tentang diri kita sendiri, pilihan yang datang tidak akan membingungkan gitu. Di sini ada dua opposite energi yang aku lihat. Jadi istilahnya kamu di tengah-tengah. Mana nih? Let's say this. Ini kamu di tengah-tengah. Yang datang ada yang dari sini, ada yang dari sini. It's two types of a different energy datang. Jadi prepare yourself buat dihadirkan dengan pilihan. Cuman nanti banyak yang lagi explore juga, mau coba-coba. Kalau aku lihat di sini sebenarnya agak maybe klise ya. Cuman pasti setiap orang punya sisi positif dan negatif. Cuman di sini bukan difokusin ke situ sih. Bukan disuruh fokusin ke milih orang dari sisi positif dan negatifnya, but
apa dampaknya dia dalam hidup kita, apa yang dia kasih ke kita, dalam bentuk the feeling, dalam bentuk passion, dalam bentuk dalam diri ya, apa yang terjadi di hati nurani kita apa gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebuah pergerakan, yes, of course, tentang the future, karena di sini ada 2 night sekaligus, dan di sini menunjukkan kalau misalnya apapun yang kamu jalanin, perjalanannya memang di jalan yang seharusnya, gitu. More likely kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang energi very young. Jadi aku bahkan confirm lagi. Kita lihat tentang energi kamu di masa depan. Energinya di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Energi kamu di masa depan. Ini memvalidasi kalau kamu ada opsi. Jadi ada yang bingung yang kemarin, guys, yang kemarin kalian kayak aduh kenapa aku selalu sendirian, kenapa aku jomblo, atau kenapa aku kandas terus hubungannya, I feel so lonely, kayak gitu. Yang kemarin merasakan seperti itu, well, be prepare, karena kamu nanti ada sebuah pilihan. Ini nunjukin dari 2 kartu ini adalah 2 kartu memvalidasi kalau di ke depan nanti kamu ada sebuah pilihan. Kita langsung lihat getaran-getaran cinta yang akan hadir dalam hidup kamu. Terus Spirit Guide, Angel, Divine Power, Like God, and Goddesses, getaran-getaran cinta yang akan hadir dalam hidupmu. Tell me, there's Spirit Guide, Angel, Divine Power, Like God, Goddesses, low vibration that will appear in your life in the future. For the people who watch this video, ada energi the Hangman. Ada the 6 of Cups, ada the 2 of Cups, ada the 10 of Wands, sama ada ada 2, the Wheel of Fortune and the Moon. Jadi aku rapikan dulu ya. Ini ada yang bakalan berhubungan sama energi Pisces, Leo, Scorpio, Cancer. Ada juga yang berhubungan sama ada Wands, ada Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Also ada Sagittarius, Cancer, and Pisces. More likely bakalan berhubungan sama orang yang sensitif. Sensitif bisa secara sensitif di hati atau di perasaan atau di indera-inderanya. Jadi kayak ada punya sixth sense or something. Di sini di sini ada ada sebuah pasangan, ada energi pasangan yang akan menjadi sebuah hal yang solid kalau aku lihat. Kalau ngomongin soal getaran cinta yang aku lihat di sini ada couple, ada ini kayak memvalidasi kalau akan ada seseorang yang akan benar-benar melindungi atau bersama dirimu. Cuman kalau aku lihat di sini dibarengin juga dengan tanggung jawab. So kalau ngomongin soal cinta dan tanggung jawab, ini adalah sesuatu hal yang bentuknya seperti komitmen. Dari energi 6 of Cups, it will feel like friendship. Pertama, datangnya itu bakalan kayak temenan, kayak kamu berteman, kayak ketemu temen, atau kayak bakalan kayak reunian. Kayak kamu udah kenal orang ini udah lama banget, kayak you know each other inside and out gitu, kenal satu sama lain luar dan dalam. Cuman kalau aku lihat ini adalah jenis hubungan yang bakalan merubah kehidupan, dimana kalau dari The Wheel of Fortune istilahnya you will feel very lucky to have this person in your life. Dia pun akan merasa seperti itu. Cuman dari The Moon, kita biasa kalau ngomongin The Moon itu pasti ada sebuah perbedaan. Cuman kalau The Moon yang di sini ini menggambarkan sebuah hal yang nyaman. Pertama, nyamannya bukan sesuatu hal yang datangnya ke logika. Yang tadi aku bilang it's sensitive di hati atau di perasaan. Ini bakalan ngerasa aman di perasaan. Jadi feel very confidence toward this connection. Jadi kalau dari The Moon ini juga nunjukin mungkin kalian punya perbedaan secara pola pikir atau pola asuh dari kedua orang tua kalian, atau bahkan adat istiadat. Tapi, itu bukan hal yang akan menghalangi sebuah persatuan.
gitu. Tapi ini yang aku lihat bakalan benar-benar berubah perspektif juga. Jadi walaupun banyak perbedaan yang tadi aku bilang, bukan sesuatu hal yang jadi hambatan. Karena jatuhnya kamu banyak nerima gitu loh. Jadi di posisi dimana kita udah dewasa, yang tadinya kita melawan sebuah perubahan akhirnya nerima. Aku bakalan spesifikin tentang who is this person. There's red guy, angel one power like that. Who is this person? Getaran-getaran cinta yang akan hadir from who? From who? Yang jelas kamu ada ketertarikan juga sama orang ini. It's something that biasanya aku bilang love and hate relationship. Mungkin ada sisi dari dia yang bikin kamu ilfeel, tapi ada dari sisi dia yang lain bikin kamu, aduh, aku ketarik banget ya sama orang ini. Karena di sini ada sebuah konflik. Dan tadi aku bilang ini bisa datangnya dari pertemanan, ini bisa dari ada juga yang punya pilihan. Jadi beberapa dari kalian, congratulations, kamu punya pilihan di sini. Dari 7 of Cups, cuman dari 10 of Wands sama 8 of Cups. Kalau ngomongin siapa, dia adalah sosok orang yang bertanggung jawab. Dia sudah punya tanggung jawab yang cukup besar, dan dia tipe orang yang kalau kamu mau menjalin hubungan ini, ayo. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau tahu atau kamu juga ragu, mendingan gak usah. Dia tipe orang yang cukup tegas gitu. Dari Two of Swords sendiri, dia adalah sosok orang yang agak bisa dibilang keras kepala, karena nggak bisa, kadang-kadang dia punya pemikirannya sendiri lah gitu. Cuman yang jelas aku lihat adalah pola pikir kalian berdua sangat beda. Dari The Lovers, ini menunjukkan bisa kayak partnership. Jadi dia hadir dalam hidup kamu bukan hanya membantu tentang love life aja, bisa bantu tentang pekerjaan, bisa bantu tentang semangat hidup. Jadi impact atau dampak dia dalam hidup kamu bukan hanya soal percintaan. So aku bakal lihat dari energi Romance Angel, apa yang Romance Angel ini akan sampaikan. Getaran-getaran cinta. Because ini ada validasi dari The Lovers dan Two of Cups. Jadi ini untuk mengkonfirmasi kalau misalnya getaran cinta itu ada sebuah komitmen atau choices atau pilihan untuk menjalani sebuah percintaan dalam hidup. Oke. Ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi ini dibilang untuk memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu dan menyembuhkan apapun yang sebenarnya masih jadi luka. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Kalau dari gambaran yang aku lihat itu kayak kita cedera, let's say kayak ankle-nya cedera. Itu ngilunya udah pasti ada. Contoh cederanya di lutut atau di ankle, pasti akan kita rawat. Si lutut dan ankle itu pasti akan kita rawat. Saat ada sesuatu hal yang lebih seperti akan menyerang ke arah situ, kita akan protect. Sama tentang hati, sama tentang luka-luka diri kita yang terlihat dan tidak terlihat. Kita akan melakukan sebuah proteksi yang luar biasa ke luka tersebut. Cuman karena di sini as you release and heal the past, kita tuh harus mampu untuk lowering boundaries. Kita harus mampu benar-benar kita pengen fall in love, harus tahu fall in love itu falling loh, gitu, jatuh loh. Dan you experience more love in your present moment, agar bisa merasakan cinta yang seutuhnya di momen tersebut, gitu. Jadi contoh yang akan datang adalah serangan-serangan cinta, tapi karena kita udah fokusnya ke serangan, kita bikin proteksi dulu. Akhirnya kita nggak akan ngerasa cintanya, gitu. Past life relationship, you have known each other before, yang tadi aku bilang, ini bakal ngerasa kayak kenal lama banget, kayak udah kenal, banyak familiarity, kayak
kayak udah tahu aja tentang ini orang. Dia juga akan tahu tentang dirimu. Cuman ini bisa untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang nih masa lalu yang sudah pernah kamu kenal, atau beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang belum kamu kenal tapi sudah punya past life relationship. Healing family issues. Your love life is a benefit as you forgive your parents. Jadi luka itu bukan datangnya dari pasangan kita yang kemarin, tapi juga bisa dari kedua orang tua kita yang memberikan contoh seperti apa. Your love life is a benefit as you forgive your parents. Jadi misalnya memang punya isu-isu di keluarga, bisa ke sosok bapak atau ke sosok ibu, ini kita berdamai. Walaupun kita tahu dia yang salah atau kita yang benar, itu sudah tidak relevan lagi. Salah dan benar itu udah bukan relevan. Ini adalah fase buat memaafkan dan menerima. Di sini ada flirt. Extend your light-hearted energy to others. Belajar flirting, belajar having fun agar vibes kita vibes orang yang bisa nerima cinta adalah vibes orang-orang yang memang juga memancarkan cinta, memancarkan energi happy, positive. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Jadi kalau ini diminta untuk mampu buat mengutarakan perasaan kamu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There's spirit guide, angel with power like that, goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Ada the chariot sama ada the Ace of Wands. You get Ace of Wands 2 kali. Jadi di sini ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu tumbuh passionate. Ini sesuatu hal yang mungkin tadinya ngerasa kayak ya hidup cuma gini-gini doang. Terus tiba-tiba hidupnya lebih berwarna dan everything move so fast. Ace of Wands diminta untuk berpegang teguh sama prinsip pendirian, tapi juga menikmati passionnya kamu, gairahnya kamu. Di sini penuh dengan gairah loh. Ini percintaan yang nantinya energi getaran-getaran cintanya penuh dengan gairah. The Chariot ini ada movement, ada sebuah pergerakan. Pergerakannya kalau aku lihat condongnya memang ke arah sesuatu hal yang konkret. Jadi kalau ngomongin soal The Chariot di percintaan, balik lagi biasanya orang punya opsi atau memang ini ada tarik menarik energinya. Dan di sini ada sesuatu yang opposite. Jadi kadang-kadang pengen deket karena ada sesuatu hal yang kayak menarik kalian seperti magnet, tapi kadang-kadang karena perbedaan, aduh, aku mundur tapi aku maju, mundur maju gitu. So aku bakal lihat lagi. I'm going to see from this. Kita lihat the outcome of the situation. Ada the strength, ini ada sebuah kenyamanan. Ini ada beberapa dari kalian, I see, ini ada yang terjadi di tanggal 8 atau di tanggal 8 atau minggu ke-8 dari sekarang, dari kamu nonton. Cuman yang aku lihat di sini ini adalah sesuatu hal yang baik. Bagai energi angka 8 ini muter-muter, ke dia lagi. Mau kamu lari jauh kemanapun karena kamu ilfeel sama dia, kamu akan ketemu dia lagi. Atau sebaliknya seperti itu. Di sini ada sebuah kenyamanan, you feel very secure sebenarnya sama diri sendiri. Cuman balik lagi untuk beberapa dari kalian malah pilihannya bukan hanya ke dua orang, tapi juga ke cinta atau ke keuangan atau karir gitu. Cuman yang jelas ini adalah hubungan yang punya role masing-masing. Contoh, kamu adalah sosok yang feminin, kamu memberikan kasih sayang, kamu mendapatkan perlindungan. Atau sebaliknya, kamu sosok yang maskulin, kamu memberikan perlindungan, kamu diberikan sebuah kehangatan, kasih sayang. So, kita bakalan lihat lagi. Ini pesan dari Oracle Card untuk dirimu. First stated in a relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. Jadi kalau misalnya yang mensabotase bukan orang lain atau bukan keadaan, tapi kalau aku lihat ini pola pikir diri sendiri. Kalau kamu ngerasa kalau kamu kurang, kamu akan ngerasa selalu kurang.
dan gak akan pernah mendapatkan lebih. Jadi dari diri kita sendiri harus punya kemampuan untuk menanamkan you deserve the love life yang kamu pengen. Ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Nanti di sini ada momen dimana kamu menikmati satu sama lain, keberadaan satu sama lain, dan di sini expansion joy. Tumbuhin kebahagiaan dari diri kamu sendiri, kebahagiaannya kamu tularin. Di situ akan seperti magnet yang menarik. Ada kisses, unconditionally loving, giving, receiving affection, and falling in love. Jadi ada momen falling in love. There's someone yang akan jatuh cinta padamu dan kamu jatuh cinta sama orang ini. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut detailnya getaran cinta yang akan hadir seperti apa, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, aku balas dari bawah satu-satu dan ada antrian. Jadi kalau misal kamu suka